Oke, kita siap belajar. Ya. Maaf, oke. Ya, kita belajar sekarang. Nah, kita hari ini ya hidup yang berjalan dan dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, yang unik dalam hidup kita harus mempercayai fakta ini. Ya, saya beri pertanyaan dulu kepada saudara. Ya, pernah berapa kali saya tanya, ya, kalau ingat puji Tuhan, kalau lupa hari ini diingatkan. Antara kita dengan binatang, siapa sebetulnya yang perlu dipimpin, perlu dituntun, dan perlu pemimpin? Ya, jawabannya ada dua. Satu secara logika dan dua secara fakta. Saya ulangi lagi, antara manusia dan binatang, siapa yang perlu dituntun, siapa perlu dipimpin, siapa perlu pemimpin? Ya, satu jawabannya secara logika, dua secara fakta. Ngerti ya pertanyaannya? Ya, satu pertanyaan tapi dua jawaban. Ayo, yang lain mulai nulis di IG, di Facebook, di Zoom. Ayo, manusia atau binatang yang perlu dituntun, perlu dipimpin, dan perlu pemimpin. Logika dulu. Ayo, mana jawabannya? Secara logika binatang, Kode. Iya, secara logika pasti binatang. Iya, nak, ini anak saya dari ya, manusia. Tapi secara fakta ternyata manusia. Oke, terima kasih Hengki, makasih anak saya dari Kalimantan Tengah, dari Palangkaraya. Nah, saudara, kalau kita melihat ini kan aneh. Secara logika harusnya binatang perlu pemimpin, perlu dituntun. Tapi faktanya tidak. Maka itu saya pernah katakan, yang ada pilkada, yang ada pemilu, bukan di dunia binatang, tapi di dunia manusia. Nah, ini loh yang membuat kita seringkali mengalami banyak kesulitan, banyak tantangan dalam hidup ini. Karena kita tidak biarkan yang tahu ke depan, yang tahu di depan terjadi apa, untuk kita beri kesempatan dia memimpin. Nah, yang di depan yang paling tahu jelas Tuhan Yesus. Jelas Bapa di sorga. Itu yang paling tahu. Maka itu hari ini kita belajar. Betul-betul. Ya. Yohanes 16 ayat 13. Yang di Facebook. Tuhan tolong supaya nggak ada gangguan sinyal Tuhan. Kami minta kuasa-Mu dinyatakan. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, siapa dia? Yaitu Roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu, akan menuntun kamu ke dalam seluruh kebenaran. Nah, ini hebat, ke dalam seluruh kebenaran. Nah, inilah satu-satunya tulisan di seluruh dunia ini. Jadi nggak cuma di seluruh Alkitab, di seluruh dunia ini. Siapa pribadi yang sanggup memimpin kita, menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran? Ternyata hanya Roh Kudus. Ini yang kita harus ikuti. Nah, hebatnya Roh Kudus, ini yang penting kita tahu. Maaf, saya cuma memberi pertanyaan, hanya sekedar untuk memacu logika kita berpikir. Menurut kita semua, Roh Kudus atau pendeta atau hamba Tuhan yang suka memaksa untuk kita ngikuti pendapatnya atau keinginannya. Ngerti nggak pertanyaannya? Menurut kita semua, Roh Kudus atau pendeta
yang suka memaksa ya untuk orang ngikuti kemauannya? Jawabannya, ayo, pendeta atau Roh Kudus? Oh, puji Tuhan, ada yang jawab sudah, pendeta. Betul. Nah saudara, Roh Kudus itu tidak pernah memaksa. Ini yang kita harus belajar, kita harus kagum. Bersyukur kepada Tuhan. Maka itu dia selalu menyerahkan kepada kita. Terserah kita mau ikuti pimpinannya atau tidak. Nah ini masalah terbesar dalam hidup kita berjalan bersama dengan Roh Kudus. Yaitu kita bisa berkata tidak kepada pimpinan dan tuntunan Tuhan. Saya ulangi, saudara dan saya bisa berkata tidak atau menolak tuntunan pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, di sini kita melihat kalau sampai ada di antara kita yang tidak sungguh-sungguh hidup di dalam konsep kebenaran ini, maka kita akan tersesat. Kita nggak tahu jalan kita kemana, karena memang kita nggak tahu ke depan itu ada apa. Maka itu kita perlu bergantung penuh kepada Yesus, selalu menanyakan, selalu memberi kesempatan. Dia menuntun kita ke arah yang dia tahu dan ke arah yang dia mau. Coba catat dua hal ini. Kita mengizinkan Roh Kudus sebebas-bebasnya menuntun kita, memimpin kita ke arah mana yang dia mau dan ke arah mana yang dia tahu. Beda saudara. Yang dia mau, ya perhatikan, mau, ya, yang Roh Kudus mau, yang Tuhan mau, selalu bertolak belakang dengan yang kita mau. Kalau saudara setuju akan hal ini letak mengapa kita sulit mencapai hal-hal yang Tuhan inginkan. Karena kita nggak mau. Kenapa kita nggak mau? Karena semua yang Tuhan mau selalu bertentangan dengan yang kita mau. Tolong catat, perhatikan. Yang kedua, dia yang paling tahu menuntun kita ke depan ke arah mana. Karena dia yang paling tahu. Sama dengan yang dia mau, itu pasti kita tidak mau. Ternyata yang dia tahu itu pasti yang the best, pasti yang terbaik. Mengajarnya kita sudah tidak tahu di depan itu ada apa. Maaf, jangan tersinggung saya katakan ini. Sudah tidak tahu di depan itu mau ada apa, tapi kita sok tahu. Betul tidak saudara? Nah ini loh masalahnya. Yang dia mau sulit kita ikuti, karena yang dia mau pasti bertentangan dengan yang kita mau. Kita sulit percaya walaupun kita tahu. Dia itu tahu di depan itu ada apa. Tapi kita ini sulit untuk menyerah kepada dia yang paling tahu akan hidup kita. Nah tolong, seandainya ada di antara saudara yang ngikuti lewat Zoom ini, lewat Facebook saya, lewat Instagram, sedang struggle, sedang berjuang, sedang bergumul untuk hidupnya. Aku ini kemana ya? Aku ini bagaimana ya? Nah, coba tenang sebentar, teduh, jangan sibuk yang lain-lain, diam dulu. Nanti Roh Kudus akan menuntun ke arah yang dia mau, dan Roh Kudus akan menuntun saudara dan saya ke arah yang dia tahu.
mungkin minggu yang lalu, ya saya lupa harinya, minggu yang lalu. Ada seorang suami yang di PHK karena COVID-19. Stres. Saya sampai kaget. Padahal baru 2 minggu di PHK. Wih, stresnya sudah. Sampai istrinya bilang, tolong dia. Ini bisa gila nanti. Masa? Baru di PHK 2 minggu bisa gila. Aduh, dia stres berat. Dia takut. Nanti kalau uang persediaan habis, uang cadangan habis, nanti anak-anak bagaimana, semua bagaimana? Masa segitunya? Padahal yang saya tahu, saudara, keluarga ini cukup mampu. Nah, akhirnya saya telepon suaminya. Betul-betul dengar suaranya. Loyo, lemes sekali. Saya ngajak dia tertawa. Gak bisa. Habis masa depannya, gelap melihat ke depan. Jadi konsepnya itu pokoknya uang, gaji, pendapatan, tiap bulan rutin. Itu baru dia tenang. Nah, ternyata sulit loh saudara memberitahu orang tentang yang maha tahu. Itu ternyata sulit. Kenapa? Karena kita terbiasa dalam hidup ini selalu melihat fakta. Maka itu istilah Thomas itu betul. Aku gak percaya kalau dia bangkit sebelum aku cucukkan jariku ke tangan dengan bekas lubang paku. Sombong betul. Enggak begitu. Nah, saya yakinkan dia sulit. Pokoknya dia bilang habis harapanku. Saya bilang aduh, pada dia ini orang Kristen, suka belajar firman, tapi di PHK dia habis. Apalagi perusahaan berkata belum tahu kapan bisa bangkit lagi perusahaan ini. Saja sampai kapan kami bisa panggil saudara-saudara semuanya. Ya ampun. Nah, inilah harapan yang salah. Akhirnya saya tegas pada dia, saya marah pada dia. Ya, saya bilang terus mau apa? Saya bilang begitu. Mau cari gaji yang sama seperti itu? Pokoknya saya yakinkan. Nah, istrinya semangat. Istrinya luar biasa. Terus saya bacakan ayat. Ya, saudara boleh lihat itu. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10. Saya suruh baca. Tadinya ogah-ogahan. Jawabannya, ya saya tahu paling-paling firmannya begini, paling-paling firman begitu. Aduh, ini loh orang sombong itu sudah nggak tahu, ditunjukkan nggak mau tahu. Oke, saya bilang jujur, kalau kamu memang pernah baca ayat ini sebelumnya, ya kau minta maaf. Tapi kalau kamu belum tahu, harus rendah hati. Akhirnya dia baca. Saudara, begitu dia baca, dia melawan. Apa artinya ayat ini buat saya? Nah, saudara yang belum tahu silakan buka. Ya, Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10. Itu ayat yang saya selalu pakai untuk menolong banyak orang yang sedang buntu di depan ini mau apa dia nggak tahu. Begini firman Tuhan dalam Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10. Segala sesuatu yang dijumpai oleh tanganmu, segala sesuatu yang dijumpai oleh tanganmu, kerjakan itu sekuat tenaga. Sebab tidak ada pertimbangan, tidak ada ide di dunia orang mati. Saya sudah memakai ayat itu puluhan tahun. Dan menolong banyak orang ketika stres. Apalagi di masa COVID-19 ini. Jadi kalau saudara sedang bingung mau apa nggak tahu, pakai Pengkhotbah 9 ayat 10. Itu yang ya ayo hari ini ya pakai Pengkhotbah 9 ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu hari ini kerjakan itu sekuat tenaga. Nah, saya nggak tahu keluarga ini. Ya, maksudnya yang dikerjakan. Ketika istrinya mendengar suaminya baca ayat itu, ada sesuatu yang saya dengar seperti surprise. Nah, tiba-tiba Roh Kudus ingatkan, kamu coba tanya. Hari-hari COVID-19 ini istrinya punya apa yang dikerjakan tangannya. Senang sekali. Ternyata 5 bulan ini istrinya itu jual masakan online.
Nah kebetulan istrinya suka masak. Nah bulan April yang lalu, mundur lagi, nggak tahu bagaimana istrinya dalam tanda kutip iseng masak sesuatu dan dibagi ke teman dekatnya. Wow, mereka berkata ternyata masakanmu enak. Wah, nggak enak dong. Kalau aku minta lagi, mau nggak? Kamu buat, aku beli. Nah ternyata nggak cuma satu orang ini, temannya yang lain juga bilang begitu. Aku juga mau beli karena masakanmu enak. Nah sejak April saudara, ternyata bisnis kuliner istrinya ini cukup maju. Nah ini loh, sombongnya laki-laki. Sombongnya laki-laki, maaf. Maka itu saya sering berkata, banyak suami, banyak pria. Dengar ya, makhluk yang paling sombong itu bukan burung. Makhluk yang paling sombong sedunia itu namanya laki-laki. Ngaku ayo. Maka itu tolong para istri, tolong. Bukan meminta macam-macam loh ya. Tapi ini konsep. Hargailah suami. Maka itu kenapa Tuhan berkata hormati. Begini loh para istri, para perempuan dengan laki. Saya enggak mungkin. Pokoknya semua laki-laki itu sombong. Ini ada yang komen. Saya enggak pak, enggak mungkin. Yang namanya laki-laki itu semuanya sombong, angkuh. Begini bedanya, ya bedanya. Perempuan kalau ditegur, ya, aduh, ya udah. Terus nangis. Iya, sorry. Tapi kalau laki-laki begitu ditegur, muter. Cari alasan dulu. Nah, itu laki-laki. Itu salah satu. Maka itu kalau ada istri tidak menghargai suaminya, begitu apalagi maaf yang punya pembantu ya, di depan pembantu, di depan orang lain. Maka laki-laki itu nggak bisa terima harga dirinya dijatuhkan. Maka itu tolong para istri, lindungi kami. Maaf ya. Nah begitu saya tahu istrinya ini punya bisnis yang cukup menjanjikan dengan jualan itu. Nah langsung saya berkata pada si suami. Jadi yang di depan tanganmu, yang kau jumpai di tanganmu hari ini, yaitu bisnis istrimu. Ayo mulai hari ini. Jangan mikir soal PHK, sudah selesai. Kita tunggu nanti. Sekarang kamu bantu istrimu. Ayo buat foto-foto bagus. Minta anak-anak juga di rumah buat foto bagus. Masukkan, upload. Nah kebetulan suami ini cukup hebat juga soal komputer, soal desain. Nah masukkan. Terus saya tambahkan juga besok pagi-pagi antar istrimu untuk belanja. Masakan itu bantu kamu motong-motong. Wih, saudara ternyata ketahuan. Dia marah. Aku laki-laki suruh bantu belanja, suruh bantu ke dapur. Bilang stop dulu. Maaf ya saudara, seringkali sudah nggak punya apa-apa kok masih gengsi. Ini saudara, ya jadi saya berkata kepada suaminya, bantu dong istrimu, jangan gengsi. Masa laki-laki ke pasar nggak apa-apa, bantu. Puji Tuhan suami nurut. Nah saya belum ngecek lagi dalam minggu ini, ya. Nah maka tuh suami-suami rendahkan hati kita untuk kita nggak gengsi, ya. Jangan merasa kok rendah, apalagi masa suami dihidupi istri, maka itu bukan dihidupi. Kalau suami ikut terlibat
dalam yang dikerjakan istri. Itu kan bukan dihidupi istri. Suami kok terlibat. Saudara, waktu dengar saya sampaikan itu, istrinya menjerit. Terima kasih, terima kasih. Aduh, dia senang sekali. Nah, terus dalam telepon saya tahu istrinya, suaminya dengan nada senang. Pak, senang sekali kalau kamu bisa bantu seperti ini. Nah, saudara, inilah yang Tuhan inginkan atas kita dalam hidup ini, yang segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan sekuat tenaga, kerjakan itu. Jangan tunggu yang belum ada. Apa yang Tuhan mau, ikuti ya yang Dia mau. Ikuti yang Dia tahu. Jangan kita sok tahu. Ikuti. Maka hasilnya akan luar biasa. Nah, kalau saudara dan saya hidup seperti ini, dituntun oleh Roh Kudus, hasilnya akan luar biasa. Ya, saya akan tunjukkan hidup satu orang karena dia sertai Tuhan, dia hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Kejadian 39. Ini dampaknya kalau kita mau mengikuti yang paling di hidup kita. Kejadian 39 ayat 1 dan 2. Ya, perhatikan. Judulnya Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir. Ini bukan tur Israel lewat Mesir, tidak, ya. Yusuf telah dibawa ke Mesir. Lewat kakak-kakaknya bukan, dia dijual. Dan Potifar orang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Israel yang telah membawa dia ke situ. Ayat 2, kata pertama. Ini yang penting ya, tetapi kata pertama ayat 2 Kejadian 39, tetapi berarti keadaan yang bertolak belakang dari fakta yang dihadapi Yusuf. Maka itu hidup dalam pimpinan Roh Kudus, hidup berjalan bersama Roh Kudus. Yang tidak enak pun jangan ditanggapi dengan yang tidak enak. Dengar kalimat ini, kalau saudara dan saya hidup dipimpin oleh Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus, jangan saudara merasa kecewa, kok tidak enak, kok begini, kok begitu. Jangan dulu. Ikuti saja. Maka ada satu keadaan yang bertolak belakang dari yang tidak enak itu, tapi yang kita belum tahu. Lihat ayat 2. Tetapi Yahweh menyertai Yusuf. Nah, saya jaminkan pada suami itu yang ogah-ogahan mau kerja sama bersama istrinya. Saudara, ini keadaan sebaliknya. Kalau Roh Kudus yang menuntun, kalau saudara dan saya berjalan bersama Roh Kudus, yang tidak enak pun ada kata tetapi. Enggak enaknya apa Yusuf? Jadi budak, dijual sebagai budak, mana enak.
nggak punya kebebasan sama sekali. Budak itu zaman itu ngeri, nggak boleh berkata tidak, harus ya, yang nggak enak pun ya. Tetapi, nah apa hasilnya? Kalau Yahweh Tuhan menyertai hidup saudara, hidup saya, selama kita mau taat pada pimpinannya, tetapi Yahweh menyertai Yusuf sehingga itu akibat, ya, sehingga Yusuf menjadi seorang, catat, garis bawahi, yang selalu berhasil, selalu, berarti nggak putus-putus, yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Karena dia selalu sukses, maka majikan melihat budak yang satu ini beda dengan yang lain. Lalu terjadi perubahan hidup. Maka tinggallah Yusuf di dalam rumah tuannya, orang Mesir itu. Mengapa untuk Yusuf dijelaskan eksplisit, jelas tinggal di rumah bos? Karena budak harus tinggal di barak. Tapi karena ini budak yang beda dengan yang lain, itu penting. Maka itu kalau saudara dan saya hidup berjalan dipimpin dituntun Roh Kudus, nggak enak situasinya, tetap indah karena Yahweh Tuhan menyertai kita dan membalik ada sebuah keadaan yang berbalik bertolak belakang. Ayat 3 ini penting. Setelah dilihat oleh tuannya. Apa yang Potifar lihat? Ini penting saudara. Inilah dampak, inilah hasil orang yang disertai oleh Roh Kudus, dituntun, dipimpin. Yang mau dipimpin, mau diatur kepada yang tahu, menyerah saja. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Yahweh, dilihat oleh tuannya. Saya stop sampai di sini. Roh Kudus, sadarkan kami dalam nama Yesus untuk konsep yang luar biasa ini. Apa itu saudara? Maaf ya kalau saya pakai kata ini. Potifar kan orang kafir istilahnya ya, istilahnya. Orang yang tidak kenal Tuhan. Pernah nggak saudara menanyakan bagaimana seorang Potifar yang kenal Tuhan, tidak tahu Tuhan kita, tidak percaya, ya pasti bisa melihat. Ini loh saudara, bisa melihat bahwa Yahweh Tuhan ada di hidup Yusuf. Saudara, kan aneh bagaimana orang yang tidak mengenal Tuhannya Yusuf, bahkan sihirnya kuat. Saudara perhatikan, ia bisa melihat Bapa di surga menyertai Yusuf. Dalam nama Yesus, percayalah, kalau saudara dan saya mau hidup mengikuti pimpinan dan tuntunannya, maka orang-orang yang gak percaya Tuhan pun bisa melihat penyertaan Bapa di hidup kita semuanya. Ayo kita buktikan ini kepada dunia. Dan gak cuma dilihat oleh Potifar. Sampai hari ini saya belum bisa menemukan konkretnya. Ya, kira-kira lihat apa sih Potifar ini di hidup Yusuf? Ya, secara jelas saya belum tahu. Tapi lihat kalimat kedua. Setelah Potifar tahu Yusuf disertai Bapa di surga dan selalu membuat hidupnya berhasil, nggak cuma di situ saja. Terus pas ayat 3, dan bahwa Yahweh membuat berhasil segala sesuatu. Segala sesuatu yang dikerjakannya. Ini nggak main-main, ya. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya, hebat sekali. Dan ia boleh melayani Potifar, jadi melayani bos.
Padahal budak nggak boleh. Bahaya. Terus kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Cukup di situ? Tidak. Maka itu kepada karyawan-karyawan. Walaupun gaji saudara rendah, tapi kalau hidup saudara mau dipimpin dan dituntun, diatur oleh Roh Kudus, saudara, ini terjadi. Apa terjadinya? Orang yang gak percaya Tuhan pun melihat Tuhan hebat di hidup kita semuanya. Ya, lagi sekali orang itu bisa melihat Tuhan menyertai. Lalu gak cuma itu, orang itu pun akan memberikan kekuasaan lebih tinggi lagi. Ya, gak main-main ini. Segala miliknya diserahkan pada Yusuf. Ayat 5. Yahweh. Ya, ayat 5 ya, Kejadian 39 ini dahsyat. Sejak Potifar ya memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, apa dampaknya, apa akibatnya? Yahweh memberkati rumah orang Mesir itu. Nah, dua kata ini penting, tolong catat. Inilah dampak kalau hidup saudara, hidup saya dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus. Rumah Potifar dan seluruh keluarganya diberkati oleh Bapa di surga karena Yusuf. Jadi saudara dan saya yang hidup dipimpin, diatur, dikuasai, disetir, ditaklukkan oleh Roh Kudus, maka orang-orang gak percaya Tuhan pun di sekitar kita akan diberkati Tuhan dimanapun kita berada. Sekalipun orang itu gak percaya Tuhan, tolong catat ini saudara. Gak main-main ya, nanti baca terus. Ya memang setelah itu setan gak suka. Tapi Tuhan izinkan istri Potifar cari masalah. Jangan salahkan setan, jangan salahkan Tuhan. Karena dari penjara itu Yusuf langsung tinggal selangkah. Ya, saya ulangi, jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan istri Potifar. Jangan, Tuhan izinkan bahwa lewat penjara itu Yusuf satu langkah saja ke takhta Firaun. Ternyata gak cuma Potifar ya yang melihat penyertaan Yahweh Tuhan dalam hidup Yusuf. Masih pasal 39. Akhirnya Yusuf masuk penjara. Lagi sekali inilah bukti orang yang hidup diatur, dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus. Ayat 20 pasal 39 kitab Kejadian. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, enggak penjara biasa, tempat tahanan raja, dikurung. Kalau istilah Indonesia sekarang, penjara politik, penjara kelas berat. Bukan sekedar kriminal biasa. Habis sudah masa depan Yusuf. Ya, Mas ayat 20. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Habis. Secara manusia. Tapi lihat ayat 21. Aduh, ini luar biasa. Ya, lihat ayat 21. Tetapi. Lagi sekali. Tetapi. Yahweh menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setia Yahweh kepada Yusuf. Terus terjadi apa? Unik saudara. Sehingga dan membuat, terima kasih Tuhan, terima kasih. Maka itu kalau saudara dan saya mengalami hidup yang setidak enak apapun, hidup yang sepahit apapun, ya,
Tapi kalau saudara hidup dipimpin beserta Roh Kudus, lihat ayat 21 ini, dan membuat Yusuf. Siapa yang buat? Bapa di surga yang menyertai Yusuf, yang mau ikuti, yang mau taat kepada pimpinan dan tuntunan Roh Kudus. Ingat tadi saya katakan, dia mau. Nah, yang dia mau 100% kita nggak pernah mau. Karena seluruh kemauan Tuhan itu pasti bertolak belakang dengan kemauan kita. Tapi Yusuf ikut. Ya, kalau kita lihat hidup Yusuf ini, semua yang dialami sangat tidak enak. Tetapi dia ikut yang Tuhan mau. Dia ikut tuntunan Tuhan. Maka itu Tuhan pakai Yusuf jadi berkat yang luar biasa. Nah, ini yang menarik. Kalau tadi kita sudah belajar tentang Potifar, orang yang nggak percaya Tuhan bisa lihat bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Sampai Potifar melihat dan banyak hal yang terjadi. Ternyata kepala penjara juga begitu. Ya, saya baca lagi 21. Tetapi Yahweh menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Apa yang dialami Yusuf di rumah Potifar, tapi dialami juga oleh kepala penjara. Ya, saya masih baca pasal 39 ayat yang ke-23. Sama seperti yang dilihat oleh Potifar. Ya. Kejadian 39 ayat 23. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada karena Yahweh menyertai dia dan apa yang ini di penjara, saudara, dibuat Yahweh berhasil.